Orang-orang berteriak mendukung Asoka. Jagannath bertanya pada Susima apakah akan benar membunuh Asoka di depan orang-orang. Susima mengatakan, jangan khawatir, harapan mereka akan mati bersama dengan Asoka. Mereka akan memahami, tidak ada yang akan datang untuk membuat kehidupan mereka lebih baik. Mereka akan mengerti kalau aku adalah raja mereka. Aku harus memastikan tidak ada rintangan di jalanku sekarang. Susima dan Jagannath pergi ke Bindusara. Susima melihat ramuan. Jagannath bertanya, apakah kau sudah berbicara pada ibumu sebelum memberikan ramuan ini? Ini bisa membahayakan. Susima berkata, ibuku masih mencintai hatinya yang lemah dan mempercayai laki-laki lemah. Dia menganggapnya suaminya. Jika aku bertanya, ia akan menolak untuk ini. Aku tidak bisa mengambil resiko apapun. Bindusara satu hari memberi waktu untuk Asoka, tapi aku tidak akan mengulanginya. Dia duduk di dekat Binsudara dan membuatnya mencium ramuan. Fit meminta Devi untuk bangun. Hanya dia yang bisa menyelamatkan Asoka sekarang. Devi bangun. Fit mengatakan segala sesuatu yang terjadi sambil menangis. Devi memeluknya. Mereka mencoba untuk pergi tapi penjaga menghentikan mereka. Devi dan Fit melihat pedang. Orang-orang masih meneriakkan nama Asoka. Seorang pria mengatakan ini adalah ketidakadilan. Asoka harus diberikan penghargaan atas kemenangannya di Taksasila. Dia tidak boleh dihukum. Kami tidak menerima Susima sebagai raja kami. Susima berjalan dengan Jagannath. Asoka dibawa ke sana oleh para prajurit. Dia ingat Dharma, Devi, dan masa kecilnya. Asoka memikirkan kata-kata ibunya. Kau harus mematuhi perintah Acarya. Kau harus membawanya kemanapun kau pergi. Asoka ingat Akarya Chanakya, Bindusara, dan perjuangan hidupnya. Dia sampai di tempat pembakaran. Susima mengatakan, sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan. Bakar Asoka hidup-hidup. Seorang pria mengatakan ini adalah ketidakadilan, kami tidak menerima ini. Mereka berteriak. Susima mengatakan, menghancurkan leher orang-orang yang menentang keputusanku. Asoka memberi tanda pada orang-orang untuk diam. Asoka duduk di atas pemakaman. Asoka mengatakan hanya tubuhku yang akan terbakar di sini. Pikiranku, mimpiku, perilaku, bimbingan ibuku untuk hidup yang baik akan tetap hidup. Mereka tidak tahu mimpi bersatunya India adalah milik kalian juga. Kalian semua harus bekerja untuk itu. Dulu siapakah aku? Aku hanya orang biasa. Aku hanya menjadi luar biasa karena tujuanku melayani tanah airku. Jika kalian semua bersumpah dan melayani tanah air sampai nafas terakhir, maka mimpi persatuan India akan menjadi kenyataan. Kita akan melihat musuh. Jika kalian semua setuju untuk ini, maka jangan menentang hukuman ini. Kematianku akan menjadi bantuan untuk kehidupan kalian. Tanah ini adalah satu-satunya yang melahirkan kita. Orang-orang meneriakkan nama Asoka. Asoka duduk di dalam pembakaran. Prajurit menaruh kayu untuk menutupi Asoka. Seorang pria pergi untuk menyalakan api, tetapi kembali lagi. Susima berteriak, bakar dia. Pria itu tidak mau membakar kayu. Susima mengambil panah terbakar dan menyalakan tempat pembakaran itu. Kayu mulai terbakar. Orang-orang menangis. Kaurvaki datang berlari sambil menangis. Melihat api, dia berteriak memanggil nama Asoka. Jagannath berpikir Kaurvaki masih hidup. Acarya memegang Kaurvaki. Kaurvaki berkata, lepaskan aku. Devi mendengar dan mengatakan, Kaurvaki masih hidup. Ini berarti harapan Asoka hidup masih ada. Dia mengambil pedang dan membunuh penjaga. Fit dan Devi memukul penjaga, lalu pergi. Kaurvaki berkata, Asoka tidak mencoba membunuhku. Ayahku yang mencoba membunuhku. Hidupku dilindungi oleh Asoka. Asoka tidak boleh melakukan ini. Kau berjanji bahwa kau akan hidup denganku. Kita akan tinggal di bawah langit yang sama. Jika kita tidak bersama, bagaimana aku bisa tetap hidup di dunia ini, kalau kau tidak ada? Fit dan Devi datang berlari. Mereka terkejut melihat api. Devi berpikir, bagaimana Asoka bisa dihukum ketika Kaurvaki masih hidup? Fit berteriak,
Devi menghentikannya dari pergi dekat api. Fit berteriak memanggil ibunya. Kau selalu berkata, kejahatan bisa menjadi kuat, tetapi hanya kebenaran yang akan menang. Bagaimana Asoka bisa kalah? Dia sudah berjanji bahwa dia akan memenuhi impian Guru Chanakya. Dia berjanji bahwa dia akan menjadi Cakravartin Asoka Sampora dan memenuhi impian bersatunya India. Susima berteriak, tangkap mereka semua. Dia berbalik dan terkejut. Asoka datang ke sana. Susima terkejut melihat dia. Kaurvaki dan Devi berdiri di dekat api, dalam keadaan buruk. Mereka juga terkejut. Asoka berjalan ke mereka. Fit berjalan ke Asoka dan memeluknya. Orang-orang tampak senang. Lagu Asoka Asoka Hai berkumandang. Jagannath berkata, ini tidak mungkin. Susima terlihat terkejut. Asoka bersumpah di depan semua orang bahwa musuh Magadha ini tidak akan hidup. Aku bersumpah untuk membalas dendam atas kematian Acarya dan ibuku. Aku bersumpah untuk memenuhi impian bersatunya India. Aku akan menjadi Cakravartin Asoka Sampora. Kecurangan akan dibalas dengan kecurangan. Kau memainkan trik dengan Raja Jagannath. Kau membuatku dihukum karena kejahatan yang tidak aku lakukan. Asoka berkata pada Kaurvaki. Dalam kehidupan pernikahan, ada suatu situasi di mana aku tidak punya pilihan selain meninggalkanmu. Bukan berarti aku sudah menjadi musuhmu. Bahkan Rama pun tak berdaya oleh nasib dan meninggalkan Sita. Itu tidak berarti cintanya berkurang. Cinta adalah tanpa pamrih. Aku tidak bisa membayangkan, bahkan dalam mimpi sekalipun untuk membunuh Kaurvaki. Aku menyelamatkan hidupnya. Aku tak berdaya, dan tidak bisa membuktikan ketidakbersalahanku. Kau kembali berhasil menjebalku Susima. Aku kehilangan harapan untuk sesaat. Kilas balik menunjukkan Asoka meminta Acarya untuk membawa Devi dan Fit ke tempat di mana bayangan Susima tidak jatuh pada mereka. Dia meminta Acarya untuk melakukan permintaan terakhirnya. Acarya mengambil pedang dan meminta Asoka untuk mengakhiri hidupnya. Tidak ada gunanya aku hidup setelah kehilangan kepercayaanmu. Acarya Chanakya memberiku tanggung jawabmu. Tapi aku gagal. Aku sekarang tidak punya hak untuk hidup. Ambillah hidupku. Asoka meminta maaf dan berkata, aku melakukan kesalahan besar dengan meragukanmu. Aku lupa jika guru meminta hidup siswanya, itu untuk kebaikan siswanya. Aku telah meragukanmu. Maafkan aku. Aku merasa malu. Acarya mengatakan, hanya kau harapan Magadha dan India. Lakukanlah sesuatu. Sangat penting kau tetap hidup. Asoka mengatakan, hanya ada satu solusi Acarya. Susima merasa kalau dia sudah menang. Dan untuk itu, aku harus menyerahkan hidupku di depan Susima dan orang-orang. Kau akan membuat tempat pembakaran itu. Buatlah itu menjadi tinggi. Tempat pembakaran itu akan menjadi jalan untukku bertahan hidup. Dia berpikir tentang bagaimana Acarya mengatur orang untuk membuat pemakaman yang tinggi. Untuk kenyamanannya melarikan diri. Asoka mengatakan, ketika aku duduk di tempat pembakaran itu, rencana kami akan bekerja. Kilas balik berakhir. Devi dan Kaurvaki menjalankan dan memeluk Asoka. Orang-orang berteriak mendukung Asoka.